Baik, selanjutnya kita akan melihat pada materi berikut. Di sini saya mohon maaf terlebih dahulu atas kualitas gambar dari kamera saya yang agak sedikit blur karena memang untuk layar depan ini mengalami sedikit gangguan. Tapi saya harap Anda dapat menyimak dari suara yang saya sampaikan di sini kan tidak mengalami halangan dalam pengiriman ini kan begitu jelas kepada yang mendengarkan video ini, yaitu kita akan melihat selanjutnya adalah perkembangan teori-teori pendukung kaitannya dengan perkembangan pemikiran ekonomi sumber daya manusia. Nah, yang pertama yaitu kita lihat teori klasik dari Adam Smith. Nah, di sini kita tahu bersama bahwa Adam Smith ini merupakan tokoh utama dari aliran klasik. Adam Smith di sini telah mencurahkan fokus perhatiannya itu pada bagaimana alokasi sumber daya manusia itu dalam pertumbuhan ekonomi harusnya memiliki pengaruh. Nah, Adam Smith menganggap bahwa manusia adalah faktor utama, produksi utama. Ingat ya, bahwa manusia merupakan faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran. Karena dianggap bahwa sumber daya alam yang ada, tanah dan sebagainya, di sini tidak akan memiliki fungsi, tidak berarti apa-apa jika tidak ada sumber daya manusia yang mampu untuk mengelola, yang dianggap pandai mampu mengelola, sehingga bisa bermanfaat bagi kehidupan. Nah, kemudian teori Smith juga dia menganggap bahwa pada kondisi full employment atau pemanfaatan tenaga kerja itu akan selalu tercipta, akan selalu terjadi karena upah yang didapat itu akan berfungsi sebagai pengimbang antara permintaan dan penawaran di pasar tenaga kerja. Nah, itu yang pertama, pemikiran pertama, teori pendukung pertama yaitu teori klasik dari Adam Smith. Kemudian yang kedua adalah teori Malthus ya, oleh Malthus di sini Thomas Robert Malthus. Nah, dia juga merupakan salah satu dari pemikir aliran klasik. Nah, di dalam bukunya yang terkenal itu dia mengungkapkan di situ beberapa hal yang sebenarnya dia tidak sejalan dengan pemikiran Adam Smith, di mana kalau Adam Smith menganggap bahwa tingkat kesejahteraan manusia itu akan selalu meningkat sebagai dampak positif dari adanya spesialisasi kemampuan yang dimiliki. Namun kalau Malthus dia pesimis dengan kondisi masa depan manusia. Kenapa? Dia melihat bahwa tanah sebagai salah satu faktor produksi itu memiliki luasan yang terbatas dan semakin terbatas karena diikuti dengan perkembangan manusia, pertumbuhan penduduk yang semakin besar ya. Nah, dikatakan bahwa tanah itu sebagai salah satu faktor produksi luasnya terbatas dan semakin terbatas lagi untuk bisa dapat menghasilkan bahan makanan ya. Karena digunakan untuk proses pembangunan, baik itu perumahan, pabrik-pabrik dan lain sebagainya. Nah, di sisi lain juga pertumbuhan manusia juga itu terus bertambah, sehingga tanah sebagai salah satu faktor produksi itu dianggap semakin terbatas. Kemudian selanjutnya dia melihat juga bahwa makanan juga akan semakin menurun, kemudian persediaannya juga nanti tidak akan mampu mencukupi kebutuhan manusia, yang nanti berdampak pada perebutan makanan, sehingga akan muncul wabah penyakit, kemudian jumlah penduduk akan menurun. Nah, di sini penurunan jumlah penduduk menyebabkan makanan akan berlimpah lagi. Nah, penduduk meningkat lagi, demikian begitu siklusnya terjadi secara terus-menerus. Nah, kemudian Thomas Robert Malthus juga dia percaya terhadap kemampuan bagaimana dampak teknologi itu dalam perlombaan terhadap perkembangan jumlah sumber daya